Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2556 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Di bawah perikop anak-anak Skewa. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini di mana ada anak-anak imam Skewa yang menggunakan nama Yesus. Tetapi saudara perhatikan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bukannya roh jahat itu keluar dari orang-orang yang kerasukan roh jahat, tetapi justru menyerang mereka balik. Mereka dipermalukan, mereka ditelanjangi, dan mereka lari luka-luka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi ini ditelanjangi dan dipermalukan? Karena mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Mereka memakai nama Yesus, tetapi mereka sendiri tidak terhubung dengan Yesus. Makanya perhatikan di ayat 13 perkataan mereka. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Artinya, mereka melihat bagaimana Paulus mengusir roh jahat di dalam nama Yesus. Dan mereka ingin menirunya. Tapi apa saudara yang terjadi? Mereka mendapat serangan balik daripada roh jahat itu. Karena apa? Mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Amin.
Saudara, kalau kita terus terhubung dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus terhubung dengan Tuhan, Yesus ada di dalam diri kita, maka kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk mematahkan siasat-siasat si jahat. Kita punya kuasa. Amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita memiliki kuasa dari Tuhan? Saudara harus membuka hati saudara, menerima Yesus dalam hidup saudara. Maka saudara akan memiliki kuasa yang luar biasa. Karena apa? Karena ada Yesus dalam diri saudara. Amin. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menerima Yesus, saudara diberikan kuasa, diberikan otoritas dari Tuhan. Saudara anak-anak Allah. Makanya di saat saudara berkata, mengusir roh jahat, maka roh jahat itu akan pergi. Amin. Di saat saudara berkata orang ini sembuh, orang ini mendapat pengampunan, itu yang akan terjadi karena apa? Saudara punya kuasa. Amin. Saudara perhatikan ayat 15. Di sana berkata, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16 berkata, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Itulah akibatnya. Kalau seseorang yang mengaku orang Kristen, anak Tuhan, mengaku hamba Tuhan, tapi mereka tidak terhubung dengan Tuhan, mereka tidak ada Yesus dalam dirinya, akhirnya apa saudara? Mereka dipermalukan, ditelanjangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara tidak mau mengalami hal yang sama seperti 7 anak Skewa ini. Dipermalukan, ditelanjangi, dipukul, sehingga mereka luka-luka. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena ternyata mereka kompromi dengan dosa. Mereka mempraktekkan jampi-jampi itu, mantra-mantra itu dengan kuasa-kuasa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, ada nggak orang Kristen tapi masih kompromi dengan dosa-dosa ini? Masih punya jimat, masih suka baca mantra, masih simpan batu ini, batu itu, masih simpan jimat-jimat dan lain sebagainya. Saudara, saya yakin dan percaya masih banyak orang Kristen di luar sana yang masih kompromi dengan dosa. Saudara, kalau saudara masih kompromi dengan dosa, saudara akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, alhasil 7 anak imam kepala Skewa ditelanjangi, mereka luka-luka, mereka dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang malu bukan hanya mereka, tetapi orang tua mereka yang adalah tokoh, yaitu Skewa, imam kepala Yahudi, orang yang terhormat, tapi karena ulah anak-anaknya dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 17 dan ayat 18. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di balik kejadian yang memalukan itu, rupanya ada hikmah, ada pelajaran yang sangat berharga. Amin. Karena kejadian itu di mana-mana banyak orang jadi takut kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan kita orang percaya supaya
kita tidak dipermalukan oleh kuasa-kuasa jahat. Yang pertama, ayat 18, perhatikan. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Yang harus saudara lakukan, percaya kepada Yesus. Saudara, saya belajar bahwa percaya itu bukan hanya pengakuan mulut. Oh, saya percaya. Percaya di sini adalah kita dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Kita hidup benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus saja. Itu orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan tadi saya bilang, orang yang percaya, orang yang melekat, dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Nah, mari lihat diri kita. Kita percaya Tuhan nggak? Kita sudah dekat nggak sama Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sebulan sekali ke gereja, setahun ada yang 2 kali, hanya nanti Natal dan Paskah baru ke gereja. Saya mau bilang, saudara betul orang Kristen, tapi saudara bukan orang percaya. Karena orang yang percaya dia terus terjalin hubungan dengan Tuhan. Dia mau dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dekat sama pejabat saja, saudara kita aman. Betul? Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara, saudara aman sejahtera, saudara. Kalau saudara dekat sama pejabat, saudara itu hanya temporer, saudara. Itu hanya sementara. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, itu selama-lamanya, saudara. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Saudara, mari dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Itu baru orang percaya. Saya mau tanya sama saudara. Orang yang saudara percaya, apakah orang dekat atau orang jauh? Sudah pasti orang yang kita percaya adalah orang yang dekat dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya adalah orang yang selalu datang kepada Tuhan. Amin. Yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Itu orang percaya. Banyak orang Kristen di luar sana, tapi sayang, hanya sedikit yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan masuk golongan apa? Orang Kristen? Atau orang yang percaya? Saudara, saya mau bilang, orang percaya sudah pasti memperoleh hidup yang kekal. Pastikan saudara, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dekat, lekat, erat, melekat kepada Yesus, yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus dan selalu menggantungkan hidup kita, yang kita andalkan selalu hanya Tuhan Yesus. Itu orang percaya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, orang percaya, supaya kita tidak dipermalukan, tidak ditelanjangi, tidak mendapat serangan balik dari kuasa-kuasa si jahat. Yang kedua saudara-saudara, lihat ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Yang kedua, supaya saudara tidak dipermalukan, saudara harus mengaku dosa saudara di hadapan umum. Artinya deklarasi. Amin. Bahwa saudara sudah hidup dalam pertobatan. Dan yang saudara harus hasilkan sekarang adalah bukti dari pertobatan saudara harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku dosa di muka umum, maka kita menelanjangi kuasa jahat. Amin. Tapi kalau kita tidak mengaku dosa kita, lalu kita terjun dalam pelayanan, satu hari nanti, semuanya akan terungkap, tersingkap, dan saudara yang akan dipermalukan. Makanya lebih baik saudara dari sekarang ambil keputusan untuk bertobat, mengaku dosa saudara. Daripada saudara dipermalukan, dibuka aib saudara di hadapan orang banyak. Saudara dipermalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik sekarang saudara mengaku dosa saudara. Sebelum saudara dipermalukan. Saya yakin dan percaya saudara,
Saudara tidak mau dipermalukan. Oleh karena itu saudara, bertobat dari sekarang. Mengaku dosa saudara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni saudara. Saudara, yang sering kali terjadi ketika kita melayani, baik itu ada jemaat yang mungkin dirasuki roh jahat. Saudara, kalau kita tidak membereskan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan dipermalukan. Iblis itu tahu masa lalu kita. Dan iblis selalu menyerang perbuatan-perbuatan dosa kita di masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat, tidak mengaku dosa kita, maka di saat kita melayani orang yang dirasuk oleh roh jahat itu akan menuduh saudara. Kuasa iblis itu akan membuat saudara jadi terdakwa, saudara. Sehingga saudara merasa diri nggak layak, merasa diri saudara orang berdosa dan tidak layak untuk melayani pengusiran roh-roh jahat. Akhirnya apa saudara? Saudara sendiri dipermalukan. Oleh karena itu saudara, ambil keputusan. Hari ini saya mau bertobat. Dan mengaku dosa saudara. Maka Tuhan yang akan memulihkan saudara. Di saat kuasa-kuasa jahat menyerang saudara, mereka tidak ada kuasa. Karena saudara sudah bertobat, sudah mengaku di hadapan orang. Bahwa saudara melakukan dosa ini dan itu. Artinya, hidup saudara sudah beres. Tidak ada lagi serangan daripada iblis untuk menyerang kita. Karena apa saudara? Kita sudah mengaku semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak mau dipermalukan, saudara ambil keputusan sekarang. Bertobat, mengaku dosa saudara. Maka Tuhan akan mengampuni saudara, dosa kesalahan saudara yang saudara lakukan di masa lalu, Tuhan ampuni dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, orang percaya, supaya kita tidak ditelanjangi, tidak dipermalukan. Yang ketiga, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, oh haleluya. Saudara, kuasa-kuasa kegelapan itu akan dipatahkan, saudara, dihancurkan. Karena apa, saudara? Terhubung dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kuasa otoritas dari Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengaku dosa saudara, dan terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, maka saudara punya kuasa. Sama seperti yang dilakukan para murid, Paulus dan Silas. Bagaimana mereka penuh dengan kuasa, mengusir roh-roh jahat. Karena apa saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah beres dengan diri mereka. Dan mereka terus terkoneksi dengan Tuhan. Mau dimanapun mereka berada. Banyak orang punya rencana jahat kepada Paulus, kepada Silas, kepada Barnabas, kepada murid-murid yang lain. Tapi saudara lihat, karena mereka terus terhubung dengan Tuhan. Mereka percaya pada Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan melalui pelayanan mereka. Karena apa? Mereka percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Hati mereka sudah beres dan mereka terus terkoneksi dengan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara dipermalukan. Kita harusnya mempermuliakan Tuhan dengan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang.
kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba juga bersyukur ulang tahun ke-7 renungan pagi mengudara tadi malam boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, semua karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang sudah mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana, Tuhan balas berkat buat mereka semua. Hamba berdoa, biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendukung sehingga pelayanan ini tetap eksis mengudara, dan tadi malam kami merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop. Puji Tuhan. Saudara yang terus mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana, Tuhan yang balas berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi dan dukung terus pelayanan ini supaya setia memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.